Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membuat tugas video geografi yang berjudul Seisme dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Abdul Sukri. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Perkenalkan, nama saya Asrul Ananda. Gempa bumi atau getaran seismik adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gempa disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba di litosfer. Semakin besar energi yang dikeluarkan, semakin kuat gempa yang ditimbulkan. 1. Kualifikasi gempa berdasarkan faktor penyebabnya. Gempa berdasarkan faktor penyebabnya terjadinya dapat dibedakan menjadi 4 jenis berikut. A. Gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan. Kemudian gempa tektonik dapat 9 skala Richter. B. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas gunung berapi. Gempa ini terjadi baik sebelum, selama, atau setelah gunung berapi meletus. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung berapi. C. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan perbatuan. Biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. D. Gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Akibatnya adalah terjadi lubang yang sangat besar menyerupai sebuah kawah. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Abdul Sukri. 2. Pengaruh gempa terhadap kehidupan. Gempa adalah salah satu tenaga yang memengaruhi bentuk muka bumi. Oleh karena itu, gempa berdampak langsung pada devastasi bumi. Dampak gempa itu juga dipengaruhi oleh kekuatan gempa itu sendiri. Kerusakan berat timbul dari gempa berkekuatan tinggi. Banyak pegunungan hancur rata dengan tanah. Korban pun banyak berjatuhan. Memang benar gempa tidak hanya memberikan dampak bagi lingkungan fisik, tetapi juga kehidupan sosial. Dasarnya, dampak yang diakibatkan oleh gempa mengakibatkan kejadian gempa digolongkan sebagai salah satu bencana yang harus diwaspadai, karena dapat juga menyebabkan tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan tsunami, contohnya gempa berkekuatan besar seperti yang terjadi di Aceh tahun 2004, lebih besar dari 6 SR. Pusat gempa berada di dasar laut dengan pusat gempa yang dangkal dan adanya di lokasi karena bumi bawah laut. Yang ketiga, ketika sampai di pantai akan menjadi gelombang besar yang disebut tsunami. Seterusnya akan dibacakan oleh Samsul Bahri. 3. Tindakan mitigasi bencana gempa bumi. Untuk mengurangi risiko disebabkan oleh bencana gempa bumi. Mitigasi bencana adalah serangkai upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun darat, dan meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.